Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, kita ketemu lagi bareng saya Zali, host Green Radio Line. Kali ini pertemuan kita spesial karena ini adalah program baru kita yang kita beri nama Billing Podcast, Bincang Lingkungan. Nah, kita tentunya ingin menghadirkan arus informasi yang mendalam, menarik, dan kritis terkait dengan bagaimana lingkungan hidup itu dikelola secara adil, secara berimbang, dan punya added value, punya nilai ekonomi yang betul-betul bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, di Billing Podcast di edisi perdana ini, sahabat Green, tentunya saya nggak sendiri. Saya kali ini di program ini ditemani oleh co-host biasanya sendiri, dan kali ini ditemani oleh co-host saya. Ada siapa? Boleh kenalkan dulu. Oke, halo sahabat Green. Kenalin, aku Kana Widiantara. Aku adalah pendatang baru di podcast Green Radio Line. Pendatang baru ya? Iya, benar Bang. Pendatang baru kita. Dan pemain lama. Kita juga mendatangkan narasumber yang luar biasa ya. Benar sekali. Yaitu kita bersama dengan Bung Made Ali. Ya. Bung, nyebutnya harus Bung. Oh, harus Bung. Iya. Dengan Bung Made Ali. Okay. Nah, Bung kita kali ini yaitu seorang aktivis di lingkungan dan juga seorang advokat. Halo, apa kabar Bang? Halo, baik. Alhamdulillah. Oke, nah sahabat Green, seperti yang disampaikan Widya tadi, obrolan kita hari ini kita akan bicara soal tukar-menukar kawasan hutan. Nah pasti sahabat Green penasaran apa kemudian yang melatar belakangi isu ini menarik untuk kita obrolin ya Widya. Dan Iya. Bang Made sangat pas sekali untuk mengeksposur informasi terkait dengan tukar-menukar kawasan hutan. Nah Wid, baru-baru ini itu penyidik dari Kejaksaan Agung itu mulai mengembangkan kasus-kasus dugaan terkait dengan kerugian keuangan negara atau tindak pidana yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan hidup di 2014 sampai dengan 2024, artinya kurang lebih 1 dekade. Nah ini menjadi perhatian karena satu dari beberapa oknum ataupun upaya dari proses penyidikan itu adalah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Siti Nurbaya. Nah ini berkaitan dengan bagaimana kemudian kawasan-kawasan hutan itu kemudian jadi aktivitas transaksi, ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan selama beliau memimpin kementerian yang mengorkestrasi soal lingkungan hidup. Dan kita tahu bahwa bicara politik lingkungan itu berkaitan dengan determinasi soal ekonomi, soal politik, kepentingan ekonomi siapa, kepentingan politik siapa, dan lain sebagainya. Nah kita pengen ngobrol dengan Bung Made ini soal kenapa persoalan-persoalan yang begini masih sering terjadi ya, apalagi kemarin 2016 itu ada tim pansus yang dibentuk DPR itu menemukan 1,4 juta sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Ya. Nah itu adalah aktivitas yang sangat terlarang dan kita lihat kasus Tesonilo bagaimana itu membuka tabir bagaimana kawasan hutan itu tidak terkelola secara baik dan akhir-akhir ini kita begitu marak melihat bagaimana dibentuknya Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Nah, ini jadi problema tersendiri karena kalau ini masih terus terjadi, maka sumber daya alam itu nggak akan dirasakan manfaat oleh siapapun gitu. Nah, Bung Made, mengejutkan tentunya kemarin berita media massa dan headlines di beberapa tempat bahwa ini akan dilakukan penyidikan mendalam oleh Jampitsus Kejaksaan Agung ya, dan Bu Siti jadi orang yang kemudian ditarget untuk kenapa lagi terjadi hal-hal yang semacam ini sebetulnya? Ya, thank you Bung. Oke. Ini diskusi yang menarik ya, tukar-menukar kawasan hutan. Ini kalau kita lihat peristiwa terbaru itu kan Kejaksaan Agung
tiba-tiba menggeledah Ya. rumah mantan Menteri Siti Nurbaya. Menurut Kejaksaan Agung ya, penggeledahan ini terkait dengan tata kelola sawit atau industri sawit dalam kawasan hutan periode 2004-2025. 2014-2024. Kalau kita lihat memang rezimnya Jokowi waktu itu menterinya 2 periode ya, Siti Nurbaya. Cuma dalam keterangan Kejaksaan Agung itu penggeledahan itu ya bisa-bisa saja. Cuma penggeledahan ini apakah dalam konteks mantan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya itu sebagai tersangka, sebagai saksi, sampai detik ini kabur kita kan. Belum jelas posisinya apa. Tapi Kejaksaan Agung mau memanggil Ibu Siti Nurbaya kapasitasnya sebagai menteri. Karena ini kan tindak lanjut penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di 2025. Waktu itu heboh kan. Ya dari 2005 sampai sekarang belum juga ada tersangka yang diumumkan. Saya waktu itu melihat langsung di televisi ya, bagaimana Kejaksaan Agung menyebut soal tata kelola sawit dalam kawasan hutan. Lalu muncul pertanyaan, kalau misalnya Siti Nurbaya menjadi tersangka, apakah sangkaannya atau dakwaannya nanti ketika masuk pengadilan menggunakan pasal yang biasa dipakai, pasal 2 dan 3, perbuatan melawan hukum, merugikan perekonomian negara atau perekonomian negara, atau ada bukti langsung suapnya. Ada bukti. Kalau suapnya agak ragu saya. Agak ragu karena ini sudah lama kan periodenya. Kalau seandainya dia menggunakan pasal 2 dan 3, menggunakan perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara, nah ini yang menarik untuk dibedah. Karena ringkasnya begini, apa yang dilakukan Siti Nurbaya itu karena perintah jabatan. Ya, karena perintah jabatan ya tidak bisa dipidana maupun digugat secara perdata maupun ditunkan. Karena ini perintah jabatan. Nah, yang jadi soal kalau bicara tata kelola sawit itu sampai tadi bicara Satgas PKH, ribut-ribut soal sawit dalam kawasan hutan. Nah, kalau kita balik, memang penetrasi terhadap kawasan hutan sejak reformasi itu memang tinggi. Gitu ya. Baik perusahaan dalam kawasan hutan maupun individu yang merangsek masuk dalam kawasan hutan. Itu dibiarkan terus. Dibiarkan. Memang puncak banyaknya itu di zamannya SBY. Lalu melihat situasi sawit dalam kawasan hutan, satu sisi sawit itu primadona Indonesia ya. Setelah migas ya sawit yang jadi penopang ekonomi kita. Lalu harusnya dalam undang-undang kehutanan ya kalau sawit dalam kawasan hutan mau berapa hektar itu nggak ada izin ya tangkep, bawa ke penjara, bawa ke sidang, divonis ya baru dihukum. Itu bunyi. Tapi justru kemarin model penyelesaian malah dibuat pemutihan dan diberi waktu bagi pengusaha, bagi korporasi untuk mengusulkan kembali untuk dirubah. Itu model apa? Nah ini menariknya. Jadi tiba-tiba melihat kekacauan sawit ini, sawit dalam kawasan hutan, 2012 tiba-tiba SBY menerbitkan tuh peraturan pemerintah nih. Ini peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah ya tentang perubahan dan peruntukan kawasan hutan. Dia masukkan satu pasal di pasal 50A 50B, bunyinya itu ya perusahaan sawit, terutama perusahaan sawit yang berada dalam kawasan hutan diberi waktu 6 bulan untuk mengurus perizinannya. Padahal ini udah kejahatan gitu ya. Tapi diberi waktu. Jadi kejahatannya ditunda dulu selama 6 bulan, diberi waktu dengan 2 tipe. Kalau tipenya di dalam hutan produksi yang bisa dikonversi, itu dengan pelepasan kawasan hutan. Dia memenuhi beberapa persyaratan lalu dilepaskan. Kalau dia di dalam hutan lindung, hutan konservasi, kayak Tesunilo gitu ya, dia diberi waktu untuk melakukan tukar menukar kawasan hutan, dicari penggantinya seluas yang dia rambah,
lalu baru bisa dilepaskan dari kawasan hutan. Jadi bayangkan dari SBY inilah menyelundupkan atau memasukkan pasal pengampunan ini. Kalau yang sering kita dengar pengampunan, pemutihan, nah dilihatnya dari sini gitu ya. Itu kan 6 bulan waktunya. Dan bahasanya wajib pula. Ya kalau wajib, kalau nggak dijalankan dihukum. Nah nyatanya perusahaan sampai di waktu itu habis, pemerintah tidak pernah mengumumkan berapa perusahaan yang sudah mengajukan permohonan itu. Gitu ya. Masa waktunya habis, berakhir gitu ya. Waktunya berakhir. Nah, lalu berjalan waktu, pasal penyelundupan tadi ini dimasukin lagi oleh Presiden Jokowi di era Jokowi 2015. Jadi PP 60 itu diubah, diganti jadi 104 tahun 2015, dikasih waktu 1 tahun. Sama juga ya. Sama, cuma ada embel-embelnya aja. Diperpanjang, dia cuma 2, diperpanjang 1 tahun. Ada 3 sebenarnya. Rujukannya kawasan hutan terakhir, yang kedua itu dikasih waktu 1 tahun, yang ketiga ada 1 daur. Nah inilah mulai muncul daur nih. Jadi kalau dia di kawasan lindung, gitu ya, kawasan lindung atau hutan produksi yang masih bagus alamnya, masih bagus hutannya, fungsinya hutan produksi terbatas dan hutan lindung atau konservasi, itu dikasih waktu 1 daur. 1 daur ya. Setelah itu ya out, keluar dari situ. Nah setahun masuk lagi pasal itu, gitu ya. Masa berlakunya habis setahun, tapi nggak juga diumumkan oleh pemerintah perusahaan mana saja yang sudah mengajukan. Data Jikalari waktu itu menemukan ada 10 atau 17 perusahaan yang mengajukan, jadi dilepaskan dari kawasan hutan. Karena produknya PP dari zaman SBY sampai Jokowi, gitu ya, ya karena PP kan tidak punya kekuatan memaksa dan mengikat, ribut, pasal penyelundupan tadi ini dinaikkan jadi undang-undang. Itulah Undang-Undang Cipta Kerja dimasukkan di situ, gitu. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dimasukkan 110A, 110B, gitu ya. Kalau perusahaan 110A, di luar perusahaan 110B, masuk di zaman Jokowi, dimasuknya di undang-undang. Karena dimasukkan di undang-undang, punya daya paksa, tidak mau perusahaan berbondong-bondong, diberi waktu 3 tahun. Meskipun lewat 3 tahun di PP 24 tahun 2021 itu tetap aja diberikan waktu. Nah, di undang-undang ini disebutkan pidananya itu di PP ini dan undang-undangnya, terutama PP 24 itu disebutkan selama dia mengurus itu tidak ada lagi pidananya. Konyol kan? Jadi dia bilang tidak ada lagi kejahatannya. Nah, lalu ya perusahaan berbondong-bondong mengajukan permohonan dan seterusnya. Lalu tiba-tiba ganti rezim lagi. Prabowo. Jadi dia bikin Satgas PKH. Ketuanya kan Jampitsus. Tapi pengarahnya itu Menhan. Pak Sapri Samsudin kan, kawan baiknya Prabowo dari ini. Jadi mereka berdua lah, isinya tentara semua. Nah, Satgas PKH itu kan tugasnya hanya menertibkan kawasan hutan, mempercepat denda administratif kan sawit dalam kawasan hutan. Tiba-tiba Perpres 5 tahun 2025 itu tiba-tiba Satgas, ya rata-rata bekerja Satgasnya cuma tentara ya di lapangan, menyita lahan sawit dalam kawasan hutan terutama untuk perusahaan. Tiba-tiba dikasih tuh ke Agrinas. Dikasih ke Agrinas, lalu Agrinas nunjuk KSO, kerjasama operasional, perusahaan siapa gitu. Langsung bisa ngolah nih. Kan sama aja ilegal, tidak punya izin pelepasan kawasan hutan, apalagi izin lainnya. Nah ini jelas-jelas Satgas membawa Agrinas bawa KSO, mengelola sawit dalam kawasan hutan yang disita, gitu ya. Ini bukan pendekatan hukum lagi nih, ini udah pakai power, udah pakai power kekuatan lagi. Nah, mengetahui bahwa pemerintah melakukan
perbuatan melawan hukum ya, melanggar aturan dan seterusnya, PP 24 dia ubah. Dia bikin PP 45. Jadi dia ubah. Kita kira waktu itu kita kira dari situasi yang ada Agrinas, ada KSO ini, kita kira Prabowo merasa kilaf. Ternyata yang awalnya tindakan Agrinas dan KSO ini legal, di PP 45 itu malah dilegalkan. Gitu ya, dilegalkan untuk misalnya nih, ini lahan perusahaan A, sawit dalam kawasan hutan ya. Lalu Satgas istilah itu menguasai kembali. Lalu dikasih ke Agrinas. Nanti Agrinas nunjuk pihak perusahaan siapa gitu untuk mengelola ini selama waktu 2 tahun. Gitu ya. Nah, jadi dari SBY, dari Jokowi, dari Prabowo gitu ya. Dimulai dari SBY memasukkan pasal pemutihan itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan, dilanjutkan oleh Jokowi, tapi oleh Jokowi dilegalkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Lalu di zamannya Prabowo ya dieksekusi, memang dieksekusi, diambil oleh negara, tapi tetap saja bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan gitu ya. Nah, jadi ya menurut saya kalau mau bicara tata kelola sawit dalam kawasan hutan, bicara perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara ya, yang memulai itu 3 presiden ini. 3 presiden ini. Gitu ya. Kenapa hanya menteri? Kecuali kalau suap ya. Kalau suap agak susah. Misalnya kalau kelak nanti misalnya Siti Nurbaya dijadikan tersangka dengan pasal suap, itu susah. Itu ya memang karena disuap kan. Susah. Tapi kalau bicara tata kelola perbuatan melawan hukum negara, yang memulai itu dari SBY sampailah Prabowo sekarang. Jadi saya mau bilang tata kelola sawit kita sampai Prabowo sekarang itu bukan lagi pakai pendekatan hukum ya, udah pakai pendekatan kekuasaan. Yang paling telanjang itu ya di zamannya Prabowo ini, dia membawa tentara yang harusnya di barak gitu ya, masuk jadi Pam Swakarsa, Agrinas juga kan, mantan-mantan tentara, bintang 2, bintang 3 gitu ya. Beberapa dan terafiliasi dengan Partai Gerindra. Itu sekarang yang mengelola. Nah, pertanyaannya, Agrinas, Prabowo memasukkan Agrinas, memasukkan tentara, gitu ya. Celah korupsinya tinggi. Itu kan wilayah gelap semua transaksinya. Misalnya ketika Satgas PKH mengambil alih perusahaan itu, kita nggak tahu kapan dia ngambil, kapan dia ini. Di publik kita nggak tahu kan, dia cuma nyebut berapa hektar, tapi transaksi ketika dia ngambil, dia nyerahkan ke Agrinas nunjuk ke perusahaan X misalnya, yang juga kita tidak tahu ini perusahaan track recordnya seperti apa. Ini semua potensi korupsi yang paling mengerikan. Ya, lengkap ya. Ada tentara dan mantan tentara pula yang ikut main di tata kelola sawit ini. Ya kalau tentara ya kita teringat Orde Baru kan. Bagaimana ketika itu tentara di dalam Orde Baru itu ikut berbisnis, ikut main. Bung Mete, ini kan kalau kita bicara tentang opini dan persepsi publik bahwa isu tata kelola sawit, bagi kita kan ini memang bagaimana kemudian sistem ekonomi politik itu bekerja untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tapi ada semacam quo vadis juga bahwa satu sisi industri sawit itu adalah penopang ekonomi kita, bahkan dalam realisasi investasi untuk konteks Riau aja bahkan 60-70% itu walaupun secara statistik meningkat investasi kita, tapi memang ekspansinya itu di wilayah hutan, industri sawit dan lain sebagainya. Dan pada bagian lain memang ini wilayah hutan, kawasan hutan kita mengalami kondisi yang kritis. Nah itu satu fakta yang memprihatinkan. Nah, bagaimana
apa yang kemudian publik bisa, pada bagian mana publik bisa bisa apa ya, paham dan kemudian melihat bahwa ini persoalan yang serius gitu. Kita lihat sempat viral kemarin gimana statement presiden untuk terus menambah ekspansi perkebunan kelapa sawit, tapi Bung Made tadi menggambarkan bahwa ini luar biasa sekali potensi korupsi massal melibatkan aparat dan sebagainya. Sederhananya, bagaimana kita membentuk opini publik dan publik harus berkontribusi atas isu ini? Ya, pertama keluarkan tentara dari Satgas PKH. Ya, karena ini urusan sipil, itu dulu. Keluarkan tentara dari Satgas PKH oleh Presiden Prabowo, gitu ya. Itu dikeluarkan dulu. Itu pressure point-nya karena dengan melibatkan aparat? Ya, karena melibatkan tentara di dalam tata kelola sawit, gitu ya. Kalau yang dimunculkan di publik itu kan keren kan, menyita bahwa ini punya penjahat dan seterusnya. Sebenarnya ini ganti pemain saja. Ganti pemain saja. Tentara balik ke barak gitu ya. Ini biarkan urusan polisi, urusan kejaksaan, urusan kementerian, gitu ya. Kalaupun mau pakai tentara mungkin pada sisi pengamanan. Yang kedua, ya begitu diambil alih oleh Agrinas, gitu ya, diambil alih oleh Agrinas, kalaupun mau KSO, ya harus ditentukan perusahaan yang bisa melakukan KSO, atau langsung BUMN yang ngelola. Tapi setelah itu lahan yang sudah disita, misal 100 hektar, ya kelola aja 50 hektar, 50-nya lagi dipulihkan. Dipulihkan, ditanami ulang gitu ya. Ya pemulihan lah. Kan sesederhana itu sebenarnya. Karena kan Satgas PKH penertiban kawasan hutan, ini kan mau menertibkan yang jahat-jahat. Diambil alih, merujuk undang-undang kehutanan, harusnya begitu udah diambil alih, itu langsung dipulihkan. Tapi oke lah, satu sisi karena sawit jadi primadona Indonesia, memang jadi penopang kita ya. Kalau 50 hektar ya 5 hektar dipulihkan misalnya. Lalu beri waktu berapa lama ini dikelola oleh BUMN tanpa ada tentara. Ya memang BUMN yang profesional yang kelola. Kalaupun kerjasama dengan pihak luar yang profesional. Kalau sekarang pihak ketiga dari Agrinas KSO-nya itu kita nggak tahu perusahaannya siapa, bagaimana mekanisme penunjukan. Meskipun ada syarat yang ditentukan, kita tidak tahu ini perusahaan pengalamannya ngurusi ini apa. Nah, kalau Satgas PKH yang diambil alih Agrinas, selama ini kan kita nggak melihat nih ada substansi tentang pemulihan. Kapan dipulihkan? Malah dari perusahaan ganti pemain ke BUMN lalu KSO. Ya ganti pemain saja. Itu. Nah, jadi untuk publik misalnya ya 2 poin yang saya bilang itu ya jangan percaya ketika pemerintah membangga-banggakan Satgas penertiban kawasan hutan, bahwa narasi yang dibangun presiden ini karena bocor, ini kita melawan 9 naga. Tapi perilaku 9 naga gitu ya, malah ditiru oleh Satgas PKH melalui Agrinas dan KSO-nya gitu. Kesannya semacam reformasi besar-besaran ya, tapi tidak di lapangan tidak. Di lapangan kalau tidak. Kita ini tidak gitu ya. Wit, nih sebagai Gen Z, kayak Gen Z nih kan. Nah, ini kan mungkin satu isu yang mungkin bagi Gen Z rumit, kompleks, berat gitu. Nah, ini mumpung ada Bung Made nih yang memang pengalamannya begitu banyak ya soal ini. Ini problem nih, Wit. Nah, apa yang Widya ingin tanya ke Bang Made soal industri sawit, kawasan hutan, korupsi, dan aktor-aktor yang memang ya
serakah terhadap sumber daya alam kita dan masyarakat nggak dapat sejahtera dari kekayaan alamnya gitu. Oke, tadi dari Bung Made ada menyinggung tentang tukar menukar kawasan hutan. Nah, itu bagi Wit kayak menarik tuh. Karena kami Gen Z terpikir sama kami kayak tukar menukar kawasan hutan itu maksudnya gimana gitu. Tujuannya itu untuk apa sih? Dan bagaimana sih dampak yang diberikan dari tukar menukar kawasan hutan tuh ke masyarakatnya gitu. Kalau tukar menukar kawasan hutan itu, ini anggaplah kawasan hutan nih. Ini ada 100 hektar kawasan lindung, hutan lindung atau Tesonilo lah. Ditanami sawit oleh perusahaan, gitu ya. Ditanami sawit oleh perusahaan. Di zamannya Prabowo, Presiden Prabowo dan Jokowi, karena tadi kampanyenya sawit itu penopang ekonomi Indonesia, kalau perusahaan ini langsung disuruh keluar atau ditangkap atau kan ketakutannya ekonomi terganggu, padahal belum tentu. Akhirnya muncullah kebijaksanaan pemerintah. Dia ngambil jalan tengah. Cuma kan kenapa harus jalan tengahnya tukar menukar kawasan hutan? Padahal di Undang-Undang Kehutanan nggak ada. Kalau ada sawit dalam kawasan hutan, panggil polisi, tangkap, atau panggil Polhut, tangkap, masuk pengadilan. Nanti pengadilan yang ini kan, yang memutuskan. Biasa beberapa kasus yang masuk pengadilan, putusannya ya disuruh usir semua. Itu kan negara demokrasi. Ada pakai hukum yang benar ya. Lalu pemerintah bikin kebijakan tukar menukar kawasan hutan. Jadi kalau ada perusahaan yang nanam di kawasan konservasi 100 hektar misalnya, dia harus cari dulu pengganti lahannya di luar kawasan hutan. 100 hektar juga. Udah dapat tukar menukar kawasan hutan, baru bisa dilepaskan sawit itu. Inilah penggantinya. Itu ya. Nah, pertanyaannya waktu itu di Riau misalnya, di mana lagi ada lahan mau tukar menukar kawasan hutan? Atau di daerah lain. Nah, itu kebijakan yang dikasih oleh pemerintah. Tapi menurut pengusaha waktu itu, ini berat juga. Karena kalau mau dapat lahan baru lagi 100 hektar, harus kelahi dulu dengan masyarakat. Harus ribut dulu. Itu kebijakan solusi win-winnya waktu itu di zamannya SBY gitu ya. Maksudnya tukar menukar kawasan hutan selama 6 bulan, tapi belum ada pengusaha yang memakai itu. Berarti untuk mekanismenya yang soal tukar menukar kawasan hutan belum ada? Belum. Mekanismenya sudah ada, tapi tidak digunakan oleh perusahaan karena lahannya emang nggak ada. Jadi Bang, kalau misalnya nih dari kayak para pengusaha sawit, dia nggak menggunakan mekanisme itu tadi, tukar menukar kawasan hutan. Jadi bagaimana cara kita lagi untuk mempertahankan jumlah hutan kita gitu yang ada? Kalau misalnya dipakai-pakai terus nih, untuk kita melakukan kayak perkebunan sawit. Nah, kedepannya itu bagaimana gitu dengan keadaan lingkungan kita gitu Bang? Ya, selama perusahaan sawit itu tidak keluar dari kawasan hutan tadi itu, ya selama itu hutan kita rusak. Gitu ya. Hutan kita rusak. Nah, karena 6 bulan tadi tukar menukar kawasan hutan perusahaan tak mau, SBY juga nggak mau langsung nangkap kan, tegas, karena takut, entah karena apa, entah karena politik, panjang lah ininya, kajian-kajian belakangnya. Muncullah zaman Jokowi lebih mantap. Jadi kalau dia di dalam itu tadi, dalam kawasan hutan, dalam hutan lindung tadi itu, dia kasih bukan tukar menukar lagi, daur, satu daur. Satu daur itu ya sekitar berapa tahun, 15 tahun atau 20 tahun, silakan. Karena kalau udah nanam sawit, kita kasih waktu satu daur, 15 tahun misalnya, setelah 15 tahun kok keluar. Gitu. Oke, berarti terakhir kali menggunakan mekanisme daur. Nah, kedepannya nih Bang, gambaran pula lagi kan. Nah, kalau kita pikir panjang, oke lah, untuk saat ini mereka pakai daur nih, itu jalan aman bagi para pengusaha sawit selama 15 tahun. Lebih dari 15 tahun, apa lagi caranya tuh Bang? Kalau misalnya degil juga orangnya gitu.
tetap dipakainya hutan itu gimana tuh Bang? Nah, lalu zaman Jokowi kan, perusahaan juga nggak mau. Jokowi juga nggak mau nangkap. Akhirnya dia bikin lah gimana caranya ya. Ini nyari lagi nih Jokowi nih. Dia bikinlah di Undang-Undang Cipta Kerja namanya. Ya. Dia bikinlah pasal untuk perusahaan tuh 110B. Jadi perusahaan yang tadi itu kalau dia di hutan lindung masih dikasih satu daur. Satu daur ya kalau ada dalam hutan lindung. Daurnya masih berlaku sampai sekarang gitu ya. Lalu kalau dia di luar kawasan konservasi itu didenda. Dendanya hitungannya ada. Kalau di zaman Jokowi itu di zamannya SBY itu menetapkan 25.000 per hektar. 250.000, 2.500.000 per hektar. Per hektar ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari zaman SBY sampai Jokowi dan Prabowo sekarang, sawit kita itu masih dalam kawasan hutan. Kalau sekarang sebagian besar dikelola oleh BUMN. Nah, sampai kapan itu? Nggak tahu sampai kapan. Sampai kapannya gitu ya. Oleh pemerintah nih, nggak tahu sampai kapan. Harusnya kan di zaman Presiden Prabowo ini ya melakukan pemulihan, tapi tidak pernah mau dilakukan pemulihan. Kenapa? Nah ini rumit. Karena ada bicara ini, saya pernah riset, sawit-sawit dalam kawasan hutan itu jadi sumber dana kalau mau pilkada. Oh, jadi sumber dana. Jadi sumber dana untuk anggota dewan, calon anggota dewan, sumber dana untuk partai, semua partai. Mau partai nasionalis, religius sampai yang liberal, semua. Jadi ini ya uang cepat kan, bahasa anak muda nanduk perusahaan. Jadi itu juga tadi yang bikin pemerintah tuh segan, mau langsung tangkap. Karena partainya terlibat, kawan-kawannya terlibat, masuk Pak Prabowo sekarang, kawan-kawannya banyak bisnis sawit di dalam kawasan hutan. Oknum-oknumnya ya, yang ini semua. Di situ letak susahnya. Agak sulit rasanya menertibkan ini, Bu. Kalau kayak gini problemnya, kami yang Gen Z pun bingung juga gimana ya, Bang? Oke. Tapi Bung Made ini setidaknya perhatian publik ramai lah di soal ini ya. Itu yang jadi kita karena harus buka cakrawala berpikir nih khususnya Gen Z bahwa apalagi Riau ini kan di kawasan hutannya 4,9 atau 5 juta. 5 juta. Jadi PP yang tadi saya cerita itu terbit ya karena kasus Riau semua. Berarti karena kasus Riau kasus semua? Riau semua. Riau ini gawat juga ya. Kita luas sawit terbesar 3 juta. 3 juta ya. Itu di Riau, lalu perusahaan sawit terbanyak. 513 perusahaan sawit, mau yang legal maupun ilegal di Riau. Kalau gitu Bang, berarti kan kita harus melakukan pencegahan secara dari dini nih. Nah ini kan karena udah terlanjur terjadi, dan juga tadi Abang mengatakan bahwasannya ya udah kalau misalnya itu kan udah jadi sumber pilkada lah gitu, apalagi perekonomian juga di situ yang terbesarnya di sawit kan. Jadi kalau kami nih sebagai Gen Z, nah gimana peran kami terhadap problem kayak gini nih Bang? Kayak misalnya ke depannya gitu sebagai Gen Z haruskah lebih wanti-wanti atau bagaimana gitu? Ikut terlibat mencegah korupsinya. Satu ya saya bilang tadi, suruh TNI balik ke barak. Jaga keamanan aja. Ini kita mau udah perang ke dunia ketiga kan. Nanti orang perang TNI-nya sibuk ngurus sawit, nanam sawit. Ini kita udah mau perang kan. Iran sama Amerika mau perang. Kita masih ngurus sawit. Lalu nanti TNI-nya, kok ngurus perang? Enggak lah, tak ada duitnya. Ini duitnya banyak. Enggak, kan ada sipil, ada sipil nanti ikut komcat jadi kebalik. Jadi komcatnya. Tuh, kenapa tentara harus dibarak? Karena memang ya
tentara tuh ya Fungsinya memang itu ya. jaga keamanan kan. Ini urusan sipil, urusan polisi, urusan kejaksaan, urusan kementerian. Yang dikawal jangan sampai korupsi. Lalu terus minta pemerintah, oke lah, kalau diusir semua nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin kan, karena akan berpengaruh sama ekonomi kita itu udah terbukti dan banyak orang bergantung dengan sawit. Ya, yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada 100 hektar dalam kawasan hutan, bisa nggak kita dorong yang sudah dikuasai oleh pemerintah melalui Agrinas itu, dari 100 hektar itu misalnya 30 dipulihkan, ditanami lagi dan seterusnya. Itu mungkin. Jadi jangan ganti pemain juga, ngurus sawitnya kan, kapan pemulihan. Jadi ada pemulihannya juga sampai batas waktu, misalnya ya kasih batas waktu 10 tahun untuk dia siap-siap untuk keluar, atau kalau iya dilegalkan betul. Gitu ya, dilegalkan betul. Karena kan ada juga sawit yang legal tapi di luar kawasan hutan. Yang tentu ada perizinannya kan. Ada juga sawit masyarakat yang di luar kawasan hutan, yang di kawasan hutan yang dikelola dengan baik, dengan pendekatan ekologis yang baik ya. Dia tidak ekspansi, tapi dengan lahan yang ada itu gimana caranya dia menjaga, dia merawat dengan pendekatan yang ekologis. Ada banyak beberapa yang melakukan itu. Nah, yang jadi masalah besar kita ini kan ya karena sawit dalam kawasan hutan jumlah besar, yang ilegal ini itu ada kaitan dengan pilkada, pilpres. Berarti untuk problem tentang sawit ini problem yang cukup panjang ya Bang. Dan juga kayak keterlibatannya itu ya melibatkan banyak lapisan ya. Banyak lapisan, banyak pemain. Banyak pemain. Dari mulai PNS, mantan PNS, ada ini juga, ada KUA, ada ini orang nikah-nikahkan tuh. Oh ya. Ada juga pemain orang KUA, ada yang pensiunan polisi, tentang semua ada di dalam situ. Ada wartawan. Kalau ini Bang, untuk upaya kita meminimalisir gitu Bang, selain dari kita melakukan pemulihan, kalau dari menurut Bung Made ada nggak strategi lain yang bisa kita lakuin gitu? Yang bisa menjawab dengan persis dan presisi itu Polri ya? Bukan. Kalau ini ya, itu ya kalau kita kan udah tua kan, masih bisa berjuang sampai berapa gitu untuk menghentikan yang kejahatan tadi itu. Ini sekarang pertanyaannya di Gen Z dan Gen Z, benar. Setelah Gen Z apa lupa aku. Alpha Bang. Setelah Gen Z Alpha, karena yang merasakan dampak itu kalian. Betul. Kalau itu tetap dikelola secara serampangan, ilegal, lalu penyebabnya banyak kan. Kalau semua sawit ya siap-siap lah, banjir, semua lah. Benar. Kerusakan lingkungan yang kalian alami gitu ya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Kalau kalian mau belajar sejarah ke belakang, senior-senior kita misalnya di 1966 melakukan demo besar-besaran ya, menumbangkan malaria rezim, lalu 98. Jadi anak-anak muda waktu itu berkumpul melawan melawan kejahatan, korupsi dan seterusnya. Nah, pertanyaan itu harus dijawab sendiri oleh, artinya ini jadi momentum buat mereka karena sekarang ini mereka yang merasakan kan. Ya banjir di bencana tanda petik di Sumatera itu nggak perlu berdebat lagi. Betul. Kayunya ada semua, ternyata tidak sawit. Lalu pemerintah mengkonfirmasi mencabut 28 perusahaan kan. Artinya apa? Ya, itu membuktikan bahwa ya 25 perusahaan ini yang menyebabkan banjir. Rusak dan semua itu. Bayangkan. Itu sama. Karena hutan-hutan yang bagus gitu ya, penyangga di dekat ada sungai, tanami sawit, tanami pohon monokultur, HTI akasinya sama tambang. Tuh, kami sih kita masih mungkin 10 tahun, 20 tahun masih bisa menikmati ini kan. Tapi Bung Made ada dua ya, itu menarik tadi ya.
satu sisi ini kita sebut momentum sebagai the next or future leader untuk Ya. kalian-kalian. Ya. Bahwa problem ini kalian pahami, lalu kalian pikirkan bagaimana tidak terjadi. Nah, berarti problem keduanya adalah penting bagi kita untuk hadirnya green leadership. Ya. Yang memang betul-betul memahami bahwa seluruh sumber daya alam itu harus dikelola secara seimbang. Yang tidak terlilit dengan kepentingan-kepentingan sistem kapitalis dan sebagainya. Nah, Bung Made, tapi persoalannya green leadership itu tak kunjung nampak gitu ke permukaan. Dan kalaupun ada, bagaimana kita memberinya panggung dan sebagainya. Nah, menurut Bung Made, seberapa urgent kepemimpinan hijau dan kelompok-kelompok yang memang pro pada lingkungan ini juga harus sudah mulai banyak tampil gitu. Ya. Kalau kita belajar sejarah, selalu Indonesia merdeka itu isinya anak muda semua. Ada masanya anak muda. Tapi kalau kita lihat sebelum Indonesia merdeka, ada banyak tokoh kan. Malaka, Hatta itu kan muda semua, umur 26 tahun ke bawah. Muda semua. Tapi mereka ada banyak tokoh. Lalu peristiwa 1965, 66, peristiwa 98, itu semua. Waktu itu semua mereka belajar politik, bikin gerakan politik. Karena kalau kita nggak belajar politik ya, itu peristiwa banjir, peristiwa Sumatera itu karena kita nganggap biasa aja kan. Karena kita nggak belajar politik. Tapi kalau kita belajar politik dan kita membangun komunitas, membangun konsolidasi antara anak muda gitu ya, tapi melek politik, kejahatan itu, bencana itu bisa dihentikan atau kejahatan itu bisa dilawan kalau kita belajar sebelum Indonesia merdeka misalnya. Kalau kita tidak satu nih untuk Gen Z ya, yang hobinya nongkrong, ya sebenarnya udah benar. Dulu siapa? Wikana, aktivis-aktivis muda itu setelah merdeka gitu, kerjanya nongkrong. Tapi nongkrong sambil membicarakan situasi bangsa. Kalau membicarakan situasi bangsa itu misalnya, gimana caranya orang nggak kelaparan? Kita lapar misalnya, kita miskin, kita kekurangan di republik yang melimpah ini. Oh ternyata harusnya kita sekolah gratis, tapi karena uang kita dikorup gitu ya, kita hanya dikasih MBG misalnya, anak-anak, enggak ini serius dikasih MBG gitu ya. Harusnya MBG-nya makanannya itu betul-betul ini kan, tapi karena pengelolaannya nggak benar, banyak potongan, dari potongan 1, 2, 3, 4, datangnya cuma telur kan, harusnya nggak telur. Itu kenapa? Karena ya literasi politik kita kurang. Kalau literasi politik kita kurang ya siap-siaplah dibodohi oleh siapa yang berkuasa ya. Dibodohi lah ya, siap-siap aja menerima bencana. Bencananya aneh lah. Apalagi Riau nih. Iya. Riau nih potensi disasternya tinggi loh. Bencananya macam-macam. Misal nih, hal-hal sederhana saja. Kita tidak ada duit nih. Tidak bayar BPJS kan. Masuk dalam operasi nih, ya Anda belum bayar uang BPJS. Waduh. Bayangin. Itu karena bukan kesalahan kita. Harusnya kita yang harusnya itu ya gratis masuk. Karena uang Indonesia ini kan banyak. Ngapain pula rakyat harus bayar? Kecuali yang kaya. Yang kere kayak kita yang agak menengah ke bawah ini harusnya gratis tuh. Ngakses itu. Kecuali dia kaya banyak duit, ya enggak lah. Tuh. Harga sayur naik misalnya di pasar, harga ikan naik, harga beras tiba-tiba naik. Itu semua politik. Masa kita anak-anak muda mau menerima aja harga beras tiba-tiba 100.000. Yang harusnya harganya 25.000 misalnya ya beras. Sekarang kan beras 145 kan, yang harusnya harganya 50.000 misalnya. Itu semua
Jadi melek politik itu sangat penting ya. Iya, melek politik itu sangat penting. Indonesia aman, damai, sejahtera itu yang dari sejarah kita gitu ya. Semua anak mudanya karena melek politik, melek politik tidak bisa dibodoh-bodohi. Kalau dibodoh-bodohi kita ada senjata untuk melawan, senjata pikiran, senjata perlawanan, senjata gerakan. Itu yang paling ditakuti oleh pemerintah yang otoriter dan korup. 9 Soekarno kan digulingkan, gitu ya. Pidatonya itu tapi digulingkan ya karena dia tidak membereskan urusan kemiskinan, inflasi waktu itu naik, tapi dia hanya ngurusi ini ya, banyak isu, bukan banyak isu, istrinya gitu ya, suka dansa, suka apa gitu. Ya waktu itu ada perlawanan kan, ada anak muda, salah satunya Sogi, ada banyak anak muda yang sekarang udah tua lah, udah bangkotan. Gunawan Muhammad gitu, Alimin Hariman sekarang udah ini. Itu kan mereka-mereka yang melek politik, yang mengajak rakyat gitu ya, agar tidak susah, tidak miskin, pendidikan bagus, dan seterusnya. Itu bahayanya kalau tidak melek politik. Apalagi di kasus sumber daya alam tadi ini kan yang saya ceritakan nih, kalau kita nggak melek politik, apa yang dibilang presiden kita, sawit itu bagus, iya. Sawit itu penopang ekonomi, iya, benar. Yang kita lawan kan bukan pohon sawitnya, tapi bagaimana kawasan hutan kita, tempat kita bernapas, tempat kita berlindung dan semua tiba-tiba dirampok oleh segelintir orang. Pemerintah yang harus membereskan itu malah takut kan? Ya karena ada faktor tadi itu, ada faktor ekonomi kan, untuk pilkada, untuk oknum-oknum tertentu, isunya isu korupsi. Berarti untuk kedepannya ya seperti yang kata Bung Made tadi, kalau bisa saat masa milenial lah ibaratnya kan Bung Made sama milenial. Nah, kalau kami kan berarti kan yang akan menikmati kedepannya nih. Jadi berarti peran kami ini kedepannya berarti memang benar-benar harus lebih gencar lagi, apalagi membahas tentang politik, terutama yang kita rasain juga ya, kayak bencana yang di Sumatera. Nah, ya berarti simpelnya kita memang betul-betul harus belajar banget tentang politik, paling tidak mulai dari politik lingkungan dulu berarti itu gimana? Jadi kalau lingkungan rusak, penyebabnya pasti urusannya politik. Pasti urusannya di baliknya ada politik. Lalu ya ada ekonomi, ada tipu-tipu balik itu. Kalian sekarang enak punya alat untuk berjuang, tidak mesti teriak-teriak turun ke lapangan. Selama belum disensor ya. Kan punya medsos, punya apa, punya ini yang Gen Z itu bisa cepat ya. Dibanding kita lama menggunakan itu. Kalian sudah punya alatnya, sudah punya senjata untuk melawan rezim yang korup, rezim yang otoriter ya, yang totaliter apa itu. Kalian sudah punya alatnya, alat untuk melawannya. Tinggal sekarang bagaimana literasi kalian, literasi anak-anak muda itu harus memahami politik, ekonomi, hukum. Itu semua kalau mau, salah satunya ya mau menyelamatkan kehidupan kalian nanti 5 tahun, 10 tahun lagi. Dampaknya serius. Sumatera itu serius. Bayangkan Aceh tapi yang sekarang belum pulih kan, masih lumpuh. Dan berulang-ulang terjadi. Kami mungkin udah mati 10 tahun lagi. Kami masih menikmati lah. Di zaman kalian. Kalian sudah punya alatnya, sudah punya senjatanya, tinggal literasi, meleknya lagi kan. Kalau belajar sejarah anak muda, ya Indonesia dirikan karena anak muda, caranya.
Oke, sahabat Green, ini menarik ya. Artinya kita nggak hanya bicara soal problemnya ya, bukan hanya bicara tukar menukar tukar menukar dari milenial ke Nah, itu dia. Itu yang paling penting sahabat Green ya. Jadi nggak persoalan menukar kawasan aja nih, tukar menukar. Karena itu yang paling esensial sebetulnya. Walaupun memang saya sepakat. Persiapan 4 tahun lagi. Persiapan menukar. Jadi sebetulnya ini persoalan tukar menukar aja, sahabat Green ya. Karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Nah gitu ya. Jadi apapun yang kita bicarakan intinya tukar menukar, sahabat. Tukar menukar, tapi yang kali ini pembahasannya lintas generasi lah. Yes. Ada Gen Z sama ada Gen milenial. Betul. Dan saya sepakat tadi kata Bung Made. Jadi memang pendalaman dan penghayatan terhadap literatur itu mesti kuat gitu di Gen Z itu. Di era yang memang serba praktis dan serba pragmatis. Nah, beda dengan era dulu kan yang memang serba dengan ketiadaan, tapi menyala-nyala gitu. Nah, sementara kalian kebalikannya, yang sudah tersedia tapi nggak nyala gitu. Nah, jadi itu teman-teman, nah itulah kemudian bincang lingkungan ini diinisiasi karena kita ingin persoalan-persoalan ekologi, keadilan ekologi itu tidak hanya mendapatkan perspektif yang sulitnya gitu, tapi juga bagaimana ini bisa diambil langkah aksinya oleh generasi-generasi muda dan lain sebagainya. Melek politik itu salah satu kunci minimal untuk memahami persoalan dan lebih-lebihnya nanti untuk berkontribusi masuk sistem. Kita nggak tahu kan besok dia berapa tahun lagi masuk dalam sistem politik jadi anggota DPR atau jadi tenaga ahli pemerintah atau apapun. Nah, jadi siklusnya itu tadi tukar menukar. Oke, thank you Bung Made. Sama-sama. Terima kasih Pak, waktunya dan pemikirannya. Wir, tutup Wir. Terima kasih banyak nih kehadiran Bung Made di sini, memang benar-benar membuka banget nih kepala kita, apalagi terutama Gen Z ya Bang. Pasti. Kayak aduh harus gencar kita nih, harus ada gebrakan terbaru nih dari Gen Z. Gimana ke depannya, dan ya tentunya dalam waktu dekat nih ya semoga yang seperti dibilang Bung Made tadi ya ada komunitas-komunitas yang lebih banyak lagi terkait dengan di bidang politik dan juga melek literasi itu ya sangat-sangat atau komunitas peduli sawit berkelanjutan. Aduh, apa bagus. boleh juga sih, itu ide bagus juga sih. Mana tahu kan dari sahabat Green nanti kan habis dengar dari podcast ini ada next selanjutnya. Komunitas pemantau sawit gitu. Pemantau sawit. Terus sawit berkelanjutan. Biar sustainable juga ya. Ya. Oke lah sahabat Green, kali ini sampai di sini dulu bilik kita sama Bung Made, dan juga ke depannya kita akan ada episode yang lebih menarik, apalagi pembahasan kita tentunya melibatkan dua generasi, yaitu ada Gen milenial dan juga Gen Z. Oke sahabat Green, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay green on Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.